Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan One Piece. Ya di kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian nih untuk sedikit wisata masa lalu lah ya, dimana kita bakal melihat nih daftar nama-nama bajak laut yang terkuat di masa lampau. Berbeda dengan era sekarang, ya bisa dibilang bajak laut di masa lampau itu kurang begitu terang guys. Karena era terbesar atau kejayaan bajak laut itu baru terjadi setelah eksekusi Roger dan proklamasi sebelum kematian ya yang mengenai bajak laut One Piece di pulau terakhir. Alhasil berkat pernyataan kontroversialnya tersebut guys, orang-orang jadi berbondong-bondong untuk menjadi bagian dari penjelajah samudra, tak terkecuali untuk Our Bakasencho dan para nakama. Hingga kini istilah generasi terburuk atau yang kita lebih akrab sebagai ya supernova lah, bisa lahir di era sekarang. Mereka adalah kumpulan bajak laut Rocky yang sukses menggemparkan lautan. Tapi pembahasan kita bukan tentang mereka sih. Yang kita bahas ini adalah mereka di tokoh masa lalu yang juga berperan besar pada bajak laut di era lampau guys. Nggak mau kalah dari yang muda-muda nih, 7 orang ini secara kekuatan juga bisa dibandingkan dengan mereka para pendatang baru tuh yang meramaikan era bajak laut di era yang sekarang. So, siapa saja mereka? Udahlah, langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Oke, kita buka nih dengan nama Silver Relic guys. Salah satu dari saksi kebenaran akan rahasia dunia yang rasanya tuh pengen kita bedah aja ingatannya. Ya, biar semua misteri itu kejawab semua ya kan. Canda guys. Ya, Relic adalah anak buah Roger yang terbilang spesial guys, karena dia menjadi kru sekaligus tangan kanan yang begitu dipercayai oleh Roger ketika mereka masih jaya-jayanya. Dan hal tersebut memang pantas dia dapatkan, mengingat secara kekuatan Relic ini emang ada di tahap yang mengerikan. Dia memang bukan pemakan buah iblis, tapi yang membuat dia sangat spesial adalah penguasaannya akan ketiga haki yang bisa dibilang udah next level banget guys. Entah itu Houshoku Haki, Bushoshoku, hingga Kenbushoku, semua sama baiknya. Ditambah secara fisik dia juga punya stamina, daya tahan hingga kekuatan yang luar biasa. Tentu kita nggak bisa lupa dong dengan gampangnya dia tuh mengarungi lautan cuma dengan berenang. Padahal ada banyak monster di lautan sana, tapi dia enjoy aja dan kelihatan sehat-sehat aja meski abis ngelewatin samudra. Wah, gendeng ya Rek. Di usia senjanya kayak sekarang aja nih, sekelas Kizaru yang seorang admiral sanggup loh dia imbangi. Malahan mungkin sebagian dari kita berpendapat nih, semisal mereka bertarung di mana Relic masih di usia produktifnya, hasil pertarungannya akan lebih berpihak sih ke Relic. Ini menggambarkan betapa kuatnya beliau di masa lampau guys. Meskipun bukan berstatus sebagai kapten, tapi dirinya tetap layak untuk diperhitungkan. Next, berikutnya nih, ada nama Shiki yang juga dijuluki sebagai Golden Lion. Buat yang pernah nonton movie One Piece Strong World, pasti udah nggak asing sih sama nama ini guys. Ya di sana soalnya dia tuh jadi antagonis utama di cerita tersebut. Dan perlu kita ketahui juga nih, dia merupakan salah satu bajak laut yang terkuat di era lampau. Dirinya bahkan pernah menjadi bagian dari bajak laut Rocks. Namun seperti yang kita tahu, setelah insiden God Valley, dia menjadi terpisah dan mendirikan bajak laut sendiri yang bernama Golden Lion Pirate. Nah, di masa itu Shiki diakui sebagai bajak laut yang keberadaannya cukup mengancam guys. Malahan gak sedikit dari mereka yang menganggap di masa kejayaannya, Shiki bisa mengimbangi raja bajak laut, Goldie Roger. Sehingga membuat dirinya sebagai salah satu rival yang dihormati oleh Roger itu sendiri. Belum lagi, dia merupakan pemakan buah iblis, Fuwa no Mi guys. Yang mana buah iblis itu merupakan tipe paramesia, yang sanggup membuat benda apapun yang dia sentuh itu melayang. Rivalitasnya dengan Roger juga cukup terkenal, terlebih di insiden Edward. Usai mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh Roger guys, dia berniat mengajak Roger untuk sama-sama menguasai dunia. Dan hal ini ditolak mentah-mentah. Selisih pendapat tersebut membuat rivalitas antar keduanya pun nggak bisa dihindari. Di luar itu, Shiki sendiri juga menghormati Roger. Dia merasa terhina ketika tahu Roger akan dieksekusi mati. Dia berpikir kalau Roger itu harusnya mati di tangannya sendiri. Terlebih dia menganggap Roger itu harusnya nggak mati di East Blue, yang terkenal sebagai lautan terlemah. Aksi terhebatnya mungkin bisa kita pahami dari gimana dia sanggup mengobrak-ngabrik Marineford guys. Ya, seenggaknya nih butuh duet Garp sama Sengoku untuk benar-benar bisa menumbangkan Shiki. Gokil kan guys? Oke, selanjutnya nih, gak cuma karakter cowok aja yang punya kekuatan gila guys. Perempuan yang satu ini gak kalah edannya. Ya, siapa lagi kalau bukan Charlotte Linlin, yang kita lebih akrab lah menyebutnya sebagai Big Mom. Sebagai satu-satunya perempuan di antara nama-nama kuat Yonko, Big Mom secara peta kekuatan itu memang menjadi salah satu karakter yang pantas untuk disegani.
Lantaran dia memang menjadi sosok yang diakui sebagai monster berkat kuatnya dia di medan pertempuran guys. Dengan buah iblis Soru-Soru no Mi, memungkinkan Big Mom ini sanggup memanipulasi jiwa, mulai dari merenggut umur mereka hingga membuat benda mati menjadi hidup lantaran dia bernyawa. Hal ini bisa kita lihat pada kasus Zeus dan Napoleon yang mana sering dijadikan Big Mom sebagai senjata andalan di pertarungan. Di luar kekuatan buah iblisnya pun daya tahan, serangan, serta fisik dari Big Mom udah menggambarkan lah seberapa monsternya emak-emak tangguh yang satu ini ya kan. Menerima petir hebat dari Nami pun gak membuat dia tumbang. Jangan lupakan juga penguasaan haki yang dia punya guys. Dia menjadi salah satu petarung yang bisa menciptakan pertarungan membelah langit ketika dia berhadapan dengan Kaido. Pertarungan Arc Wano Kuni sekarang memang menunjukkan kalau Big Mom itu telah tumbang. Tapi jangan lupakan guys, Kid serta Lau berusaha sampai setengah mampus loh buat numbangin Big Mom. By the way, kalian berpikir apa soal nasib Big Mom saat ini guys? Apakah emak-emak yang satu itu masih hidup? Atau udah bener-bener koit? Oke, bahas Lin tentu nggak lengkap kalau nggak bahas salah satu sobat karibnya nih. Siapa lagi kalau bukan Kaido. Di chapter terbaru kemarin kita diberitahukan ternyata gimana Big Mom itu menjalin keagraban dengan Kaido. Terlebih Big Mom itu membuat Kaido seperti punya hutang budi guys. Sebab buah iblis Uowo no Mi yang mengantarkan Kaido bisa sekuat sekarang, ternyata ada campur tangan Big Mom untuk bisa mendapatkannya. Dan jadilah Kaido sekarang, sosok bajak laut terus Yonko yang kekuatannya diakui oleh seluruh dunia. Baik oleh bajak laut maupun angkatan laut, semuanya sangat memperhitungkan Kaido. Sebutannya pun gak main-main guys, yaitu makhluk terkuat di bumi. Buah iblis milik Kaido memang berperan besar soal kekuatan. Karena bisa dibilang transformasinya sebagai naga memberi dia atribut lengkap di pertarungan, mulai dari kulit naga yang super keras, serangan dahsyat dari semburan energi dari mulutnya, hingga kemampuannya untuk terbang dengan mobilitas yang luar biasa. Sehingga gak cuma di daratan, di langit pun Kaido bisa sangat mematikan. Apalagi metode membunuh diri sendiri macam apapun gak mempan sama Kaido karena saking kuatnya doi guys. Hal itulah yang membuatnya itu bisa terus menguasai Wano untuk jangka waktu yang lama. Sekarang pun Our Bakasencho, Monkey D. Luffy sampai harus mengeluarkan potensi terbaiknya demi bisa menumbangkan naga raksasa yang satu ini. Yang repotnya lagi, ibaratkan jagoan kungfu dari negeri tirai bambu guys. Uniknya Kaido juga bisa bertarung dengan mode mabuk. Aku pribadi sih malah berpikir guys, kalau Kaido muda itu sebenarnya nggak sekuat nama-nama yang selanjutnya yang bakal aku sebutin. Tapi di era sekarang, ya meski dia berasal dari masa lampau, kita harus angkat topi nih untuk kekuatan dia yang luar biasa guys. Lawong agen CP0 aja digeprek mokat guys sama dia. Oke, berikutnya ada nama Edward Newgate yang lebih akrab kalau kita sapa sebagai Bapak Shirohige. Akainu boleh nyebut Oyaji sebagai pecundang dari masa lalu, tapi jangan salah guys, Shirohige masuk sebagai salah satu tokoh luar biasa di sepanjang seri. Gimana enggak? Beliau aja dijuluki manusia terkuat. Ya, julukan tersebut jelas bukan isapan jempol belaka. Dengan buah iblis Gura-Gura no Mi-nya, daya hancur dengan area yang super duper luas, serta berkekuatan luar biasa guys, sanggup dia lakukan. Tentu kita nggak lupa dong gimana Shirohige sanggup membuat Pulau Marineford mengalami guncangan atau gempa dengan intensitas itu yang sangat wow luar biasa. Kekuatan Shirohige juga didukung dengan kemampuannya dalam menggunakan senjata, yaitu Murakumo Giri, yang ketika berbenturan dengan serangan Roger, sanggup menciptakan pertarungan membelah langit. Kekuasaannya sebagai Yonko di New World juga begitu disegani, sampai-sampai ketika Fishman Island dirasa banyak mengalami ancaman guys. Sebelum time skip, dengan sebutan Shirohige yang mengklaim melindungi pulau tersebut, siapapun langsung ketar-ketir dan gak mau berurusan dengan pulau tersebut. Sama halnya seperti Shiki, Shirohige juga salah satu rival yang diakui dan dihormati oleh Roger. Malahan Roger dengan terbuka menceritakan petualangan besarnya mengenai One Piece kepada Shirohige. Namun sayang seribu sayang, berkat kelicikan Kurohige dan peperangan yang pedih di Marineford guys, Shirohige harus meregang nyawa di sana. Meski demikian, kematian gak membuat wibawanya sebagai manusia terkuat hancur. Dia masih berdiri dengan tegak meski sudah gak bernyawa. Oke, selanjutnya di urutan runner up kita guys, ada nama bajak laut yang menyandang julukan sebagai raja. Ya, dia adalah Goldie Roger. Sosok ikonik ini emang gak perlu diragukan lagi kekuatannya guys. Ya, walaupun kekuatan secara utuh Roger itu seperti apa, masih menjadi tanda tanya besar sih di dalam benak kita ya kan.
Namun, fakta kalau dia adalah tonggak sejarah perihal sejarah dan rahasia dunia, ya cukup menggambarkan betapa superiornya Roger di era lampau guys, yang sangat berpengaruh hingga sekarang. Soal kekuatan sendiri, Roger terbilang handal dalam keahlian berpedang. Apalagi pedangnya yang bernama Ace adalah pedang yang istimewa guys. Samurai yang sangat kuat macam Oden pun bisa dibuat mental sama Roger lewat satu serangan. Jangan lupakan juga kalau Roger adalah bajak laut dengan bounty terbesar dengan nilai 5.564.800.000 berry guys. Diketahui belum ada lagi nih bajak laut yang punya nilai bounty lebih dari nilai itu. Ya mungkin Monkey D. Luffy OTW guys, maybe. Intinya Roger itu memang sangat kuat. Si Rohige aja nggak bisa mengalahkan dia. Yang ada pertarungan mereka itu terjadi sangat panjang yang berujung tanpa pemenang. Kematiannya pun bukan karena terkalahkan, melainkan Roger sendiri yang memilih untuk menyerahkan diri kepada angkatan laut. Dia juga nggak menolak tewas karena penyakit yang dideritanya. Berkat aksi gentleman-nya itulah era kejayaan bajak laut bisa tercipta. Dan terakhir, nama yang mengisi bajak laut terkuat di era lampau tentunya adalah Rocks D. Sebek guys. Dia ini emang gak ada obat sih. Ya bayangin aja dia itu pernah dianggap sebagai sosok yang paling mengancam guys. Ataupun bajak laut terburuk yang ingin segera dihapus keberadaannya oleh pemerintah dunia. Yang bikin pusing lagi adalah nama-nama besar kayak Kaido, Big Mom hingga Shirohige tunduk kepada Rocks. Untuk menjatuhkannya pun butuh tenaga dua orang terkuat dari pihak yang berbeda. Yaitu ada Roger dari bajak laut serta Monkey D. Garp dari pihak angkatan laut. Dengan duo maut Roger Garp lah, Rock D. Sebek ini baru benar-benar bisa ditumbangkan guys. Ini menggambarkan betapa sulitnya bertarung melawan Rocks di masa tersebut guys. Andai dia masih hidup di era sekarang. Wah, kayaknya sih sekelas supernova sekalipun bisa-bisa dibikin bubur sama dia guys. Rock sendiri nampaknya sih nyaris mendekati One Piece. Ini terlihat gimana usaha pemerintah dunia yang menganggap tindakan Rock sebagai aib mereka dan menghapuskan namanya dari sejarah. Melihat betapa superiornya di bangsa itu nggak berlebihan lah semisal kita menyebutnya sebagai bajak laut terkuat di masa lampau. Yang rasanya level kekuatannya itu sulit untuk ditandingi oleh bajak laut manapun hingga detik ini guys. Oke, itu dia tadi guys, nama-nama yang aku maksud. Mana nih yang jadi favorit kalian? Atau kalian mau menambahkan nama lain? Udah tulis aja di kolom komentar. Oke. So, segitu dulu aja konten kita kali ini. So, see you guys next time. Adios caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.